Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 8 Kota Serang tahun pelajaran 2021-2022. Pagi ini hari yang ketiga adik-adik mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tanggal 14 Juli 2021. Setelah pagi ini adik-adik melaksanakan absensi untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan cara virtual, maka adik-adik akan menerima materi mengenai sosialisasi BDR, belajar dari rumah selama masa pandemi di tahun yang kedua. Adik-adik peserta didik baru SMP Negeri 8 Kota Serang yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, 1 tahun lebih kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui jarak jauh ya, atau yang kita sebut dengan belajar dari rumah. Hal itu dilakukan tidak lain karena bangsa kita ataupun negara kita sedang dilanda sebuah pandemi yang sangat luar biasa, yakni adanya virus COVID-19 yang apabila kita melanggar dengan cara berkerumun ataupun melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, maka akan ada indikasi penyebaran COVID itu semakin lebih besar. Begitu, oleh karenanya pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya berupaya menekan laju penyebaran COVID ini, salah satu diantaranya dengan cara kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh ataupun kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah. Itu salah satu alasan kenapa pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing, bukan dengan cara tatap muka. Kalau berbicara bosan, kalau berbicara jenuh, memang kami pun semua jenuh untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui jarak jauh ini. Kami rindu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Namun apa boleh buat, apa daya, dengan adanya pandemi ini maka kita diharuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan jarak jauh. Semoga dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, kita tetap semangat, tidak mudah putus asa, tetap belajar terus walaupun dengan banyak keterbatasan. Baik, adik-adik peserta didik baru SMP Negeri 8 Kota Serang yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan ini adik-adik sudah menerima beberapa materi dari hari pertama, hari kedua, mengenal tentang lingkungan sekolah, mengenal dengan beberapa personil yang ada di SMP Negeri 8 Kota Serang. Maka hari ini, pagi ini, adik-adik akan diperkenalkan ataupun akan diberikan sosialisasi tentang belajar dari rumah. Pertama, adik-adik, bahwa melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 8 Kota Serang atau secara umum di tingkat SLTP, Sekolah Menengah Pertama, itu berbeda kegiatan pembelajarannya dengan ketika adik-adik berada di masa SD, di masa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Salah satu perbedaan yang mendasar adalah ketika adik-adik belajar di SD ataupun di madrasah ibtidaiyah, guru yang mengampu mata pelajaran mungkin itu hanya 1 ataupun 2 orang guru saja.
Sedangkan ketika adik-adik masuk di SMP negeri ataupun di SMP secara umum, ya khususnya SMP Negeri 8 Kota Serang, maka adik-adik akan menemukan banyak guru yang akan memberikan materi pelajaran pada setiap mata pelajaran. Kalau mata pelajarannya terdiri dari 11, maka akan 11 guru yang akan mengajarkan, yang akan berhadapan dengan adik-adik semua. Ya. Jadi berbeda ketika waktu di SD. Kalau SD adik-adik mengenal guru kelas. Kalau di SMP tidak ada yang namanya guru kelas. Yang ada adalah guru mata pelajaran. Begitu. Begitupun ada yang namanya wali kelas. Jadi kalau misalnya mata pelajarannya ada 11, maka ada 11 guru yang nanti akan adik-adik hadapi. Ya, akan adik-adik ikuti dalam proses pembelajaran selama di SMP Negeri 8 Kota Serang. Ya, khususnya di tingkat kelas 7, ya. Begitu nanti akan berlangsung selama 1 tahun, adik-adik menghadapi 11 orang guru. Begitu. Berikut di dalamnya adalah wali kelas adik-adik sebagai pengganti orang tua adik-adik selama belajar di sekolah. Nah, perlu diketahui struktur kurikulum yang dikembangkan di SMP Negeri 8 Kota Serang, khususnya SMP Negeri 8 Kota Serang menggunakan kurikulum 2013. Ya, di sini terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B. Ya, kelompok A terdiri dari 7 mata pelajaran. Ya, 7 mata pelajaran. Misal kita lihat di sini kelas 7, ya. Pertama, kelompok A, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu kurang lebih 3 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sama, lama waktu belajarnya adalah 3 jam pelajaran. Yang ketiga, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Yang keempatnya matematika 5 jam pelajaran. Yang kelimanya ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran. Yang keenamnya ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran. Yang ketujuhnya adalah bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Sedangkan kelompok B-nya, ya, jadi sedikit sebetulnya mata pelajaran yang akan adik-adik ikuti selama duduk di SMP, di sekolah menengah pertama, ya, khususnya di SMP Negeri 8 Kota Serang. Terdiri dari 2 kelompok mata pelajaran, ya, kelompok A dengan kelompok B. Nah, yang kedua kelompok B, ya, pendidikan seni budaya. Ya, seni budaya termasuk di dalamnya adalah muatan lokal. Tahun ini akan diterapkan muatan lokalnya adalah bahasa Jawa Serang, begitu. Jadi seni budaya terdiri dari 3 jam mata pelajaran, 2 jam untuk seni budaya, 1 jam untuk muatan lokal, yakni bahasa Jawa Serang. Kemudian yang kedua, mata pelajarannya adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 3 jam, ya. Jadi itu untuk struktur kurikulum yang harus adik-adik tempuh selama masa kegiatan belajar selama 1 tahun, misalnya kelas 7 gitu, begitu. Ya, untuk di SMP. Nah, sekali lagi dari mata pelajaran baik itu kelompok A sampai dengan kelompok B itu gurunya berbeda-beda. Ya, tidak sama. Pendidikan agama Islam itu beda. Kalau tidak salah, pendidikan agama Islam ini akan diampu oleh Ibu Hajah Nurlela MPDI, begitu tuh. Nanti ada kode-kodenya adik-adik berdasarkan jadwal yang ada, ya. Nah, itu untuk mengenal kurikulum, ya, kurikulum di SMP Negeri 8 Kota Serang. Kemudian adik-adik, kita coba pahami jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran seperti ini. Jadwal pelajaran selanjutnya kita pahami jadwal pelajaran.
untuk jadwal pelajaran yang ditampilkan di sini tahun pelajaran 2021-2002 ini masih menggunakan sistem BDR, ya, belajar dari rumah untuk semester ganjil. Nah, kita lihat contoh di sini, ya, adik-adik sambil diperhatikan. Ini kelas 7 semua. Kolom ini kelas 7, ya, dari 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, F, G, H, I, begitu, ya. Dan di sini, ya, di sini ada waktu, ya. Waktu contohnya hari Senin, ya. Hari Senin jam 0 itu dimulai dari jam 7.00 sampai dengan jam 8.00. Untuk apa? Digunakan untuk pengisian absen secara online, ya, absensi dan berdoa. Nanti ada aplikasi absennya, ya, yang bisa adik-adik pergunakan. Hampir sama seperti ketika adik-adik mengisi absen ketika pada saat masa pengenalan sekolah ini, ya. Cuma nanti akan terbagi dengan beberapa kelas, begitu. Ya, adik-adik. Nah, ini jadi dimulai pembelajaran itu dari jam 7.00 sampai dengan dimulai dari jam 7.00, ya. Jam 0 itu jam 7.00 sampai dengan jam 8.00. Kegiatannya adalah absensi dan berdoa. Masuk jam 1, jam ke-1, jam kedua, ya. Jam ke-1 dimulai dari jam 8.00 sampai dengan jam 8.40. Kemudian jam 8.40 sampai dengan jam 9.20 itu mata pelajarannya dengan kode 04. Nah, kode 4 ini adalah kode nama guru. Nah, kita lihat nama gurunya di sini. Nama gurunya adalah Pak Handiman. Mata pelajarannya berarti IPA. Jadi nanti adik-adik secara serentak nih dari kelas 7A sampai dengan 7G itu akan mengikuti kegiatan pembelajaran IPA di hari Senin tuh jam pertama sampai dengan jam kedua. Yang akan mengajarnya adalah Bapak Handiman, begitu, ya, selama kurang lebih 2 jam pelajaran, ya, 2 jam pelajaran dari jam 8.00 sampai dengan jam 9.20. Ini kodenya adik-adik, ya, untuk kelas apa tadi? Kelas 7A sampai dengan 7G. Sedangkan 7H sampai dengan 7I itu beda lagi, ya. Kelas 7H sampai dengan 7I itu gurunya adalah Pak Nana Miftahudin. Sama aja materi pelajarannya adalah IPA, ya. Materi pelajarannya ini sama adalah IPA, begitu. Itu untuk kelas 7, ya, dari 7A sampai dengan 7I. Nah, kemudian jam 9.20 sampai dengan 9.30 itu istirahat, ya, istirahat. Nanti masuk lagi jam 9.30, 10.10 sampai dengan 10.50, ya, 10.50. Itu 2 jam berikutnya. Mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya kita lihat di sini. Kodenya 23. Ya. Kode 23 itu siapa sih? Nanti adik-adik akan menerima lembaran ini, ya, lembaran begini jadwal. Ya, akan diserahkan kepada wali kelas masing-masing, begitu. Nah, kode 23 itu adalah Ibu Elis Mulyawati, ya. Ibu Elis Mulyawati berarti bahasa Inggris ini nih. Secara serentak adik-adik akan mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7 di jam yang kedua setelah istirahat. Itu contohnya, ya. Jadi sekali lagi ketika memahami jadwal ini, adik-adik pahami terlebih dahulu kodenya ini berapa. Kalau kodenya 4 berarti, nah, lihat di sini kodenya 4 berarti Pandiman mata pelajarannya adalah IPA, ya. Kodenya misalnya di sini 23 ataupun 33 atau berapa ini, ya? 33, ya. Kalau 33 itu
berarti PPKN nih, Pak Abdul Rojak nih, PPKN ya, bukan bahasa Inggris ya tadi, salah lihat Bapak tuh. Ini PPKN 33 nih ya. PPKN itu guru mata pelajarannya ataupun yang mengampu adalah Bapak Abdul Rojak, begitu. Nah, nah bisa juga ini contohnya kelas B ya, di sini sesuai dengan contoh. Jadi sekali lagi patokannya adalah kode ya. Kodenya lihat ya, kode guru mata pelajarannya siapa, nomor 4 itu. Kemudian nomor 33 itu siapa ya. Tadi sudah Bapak sampaikan 33 itu adalah Bapak Abdul Rojak, berarti PPKN. Itu salah satu contoh ya. Contoh untuk memahami jadwal pelajaran ya selama pembelajaran belajar dari rumah untuk semester ganjil ini. Baik. Selanjutnya adik-adik, selama proses pembelajaran belajar dari rumah, ada beberapa aplikasi yang nanti adik-adik akan temui ya selama proses pembelajaran tersebut. Pertama, aplikasinya berupa absensi ya. Jadi absensinya ini nanti nih adik-adik kelas 7. Nah, absensinya ini dengan kode linknya adalah bit.ly absen BDR 7 ya, strip 2122 tahun pelajaran gitu. Kalau ini kelas 8, kalau ini kelas 9. Jadi nanti setiap jam 7 adik-adik harus sudah ngeklik ini ya, link ini nih, link absensi ya. Di sana nanti ada tampilan ya, tampilan setelah diklik itu ada tampilan seperti akun ya, atau juga email begitu loh. Terus sampai dengan kelas, kemudian mata pelajaran yang harus diklik oleh adik-adik, yang nanti akan membuktikan bahwa adik-adik telah mengikuti kegiatan pembelajaran ataupun telah melakukan absensi begitu ya. Selanjutnya adik-adik selain aplikasi absensi juga ya, ini untuk lebih memahami, dapat tampilkan di sini simulasi pengisian absensinya ya. Nah ini nih ada simulasinya, kita perhatikan, lihat. Nah ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, pada kesempatan ini Bapak ingin berikan tutorial ya, simulasi pengisian absensi BDR SMP Negeri 8 Kota Serang tahun pelajaran 2021-2022 ya. Baik, untuk mengisi absensi BDR kamu bisa gunakan browser apa saja ya. Dalam hal ini misalnya Bapak gunakan browser Google Chrome. Nah, Bapak buka dulu Google Chrome-nya. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, kemudian ketikkan alamat untuk mengisi absensi. Nah, alamatnya adalah, ingat-ingat ya, catat bila perlu, bit.ly garis miring absennya kecil ya, kemudian BDR-nya besar disambung untuk kelas 7 ya, strip 2122. Di alamat untuk pengisian absennya adalah bit.ly garis miring absen BDR 7 strip 2122 ya. Kalau sudah betul, lanjut. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman pengisian absensi ya. Judulnya sudah ada absensi BDR kelas 7 ya. Nah, yang pertama harus kamu isi adalah email ya. Emailnya sesuai dengan email yang ada di perangkat yang kamu gunakan. Baik adik-adik sekalian, untuk lebih memahami
tentang bagaimana cara pengisian absensi BDR ya. Pada kesempatan kali ini Bapak tampilkan simulasi pengisian absensi BDR. Silahkan perhatikan baik-baik bagaimana cara pengisian absensi BDR sehingga adik-adik nanti bisa lebih memahami pengisian absensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, pada kesempatan ini Bapak ingin berikan tutorial ya, simulasi pengisian absensi BDR SMP Negeri 8 Kota Serang tahun pelajaran 2021-2022 ya. Baik, untuk mengisi absensi BDR kamu bisa gunakan browser apa saja ya. Dalam hal ini misalnya Bapak gunakan browser Google Chrome. Bapak buka dulu Google Chrome-nya. Ini sudah terbuka ya. Nah, kemudian ketikkan alamat untuk mengisi absensi. Nah, alamatnya adalah, ingat-ingat ya, catat bila perlu, bit.ly garis miring absen kecil ya, kemudian BDR nya besar, sambung untuk kelas 7 ya, strip 2122 di alamat. Untuk pengisian absennya adalah bit.ly garis miring absen BDR 7 strip 2122 ya. Kalau sudah betul lanjut. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman pengisian absensi ya. Judulnya sudah ada absensi BDR kelas 7 ya. Nah, yang pertama harus kamu isi adalah email ya. Emailnya sesuai dengan email yang ada di perangkat yang kamu gunakan ya. Kalau Pak saya nggak tahu emailnya, kamu bisa lihat dari akun Play Store ya, atau akun Gmail kalau sudah punya. Nah, di sini Bapak pakainya akun yang Besangroni ya. Ada alamat email di besangroni@gmail.com ini yang kita pakai ya. Kalau kamu lupa alamat emailnya, kalau sudah ingat ya nggak apa-apa ya. Nah, kita tuliskan di besangroni@gmail.com ya. Terus ini sesuai dengan email kamu ya, jangan diisi sama email Bapak ya, email kamu, email yang ada di perangkat kamu sendiri ya. Kemudian kelasnya pilih sesuai kelas kamu ya. Misalnya di sini Bapak ambil contoh, Bapak ada di kelas A 7A ya, 7A sudah betul isiannya 7A ya. Kita klik next. Masuk ke halaman kedua. Nah, kamu pastikan lagi kelasnya betulnya nih, betul 7A ya. Kalau betul kita bisa lanjut isi ya. Nah, kemudian memilih nama. Nah, nama sudah ada di sini, tinggal kamu pilih sesuai dengan nama kamu sendiri ya. Misalnya nama saya Apan ya. Apan, kita pilih Apan ya. Kemudian nomor absennya nomor 2 ya. Nah, kemudian misalnya ini kita absen hari apa nih? Bapak kasih contoh saja. Misalnya absen untuk hari besok ya, hari Kamis, misalnya kita mulai belajar hari Kamis ya, hari Kamis jam pertama mata pelajaran. Hari Kamis jam pertama, kita klik next ya. Kita nextnya ya, next. Nah, mata pelajaran untuk hari Kamis jam pertama nih apa nih ya, kodenya 43. Nah, kita cari 43 ya. Kalau 43 dari jadwal adalah kode untuk mata pelajaran Penjaskes ya. Kita cari Penjaskes, kita pilih Penjaskes, sudah betul tandanya di Penjaskes ya. Ini poinnya di Penjaskes, kita klik next. Nah, gurunya siapa? Penjas kelas 7A ya. Gurunya Pak Habibi. Kita cari Pak Habibi, itu kodenya 43 sesuai dengan yang ada di jadwal ya. Kita scroll ke bawah.
tiga. Nah ini Habibie ya. Sudah dipilih Pak Habibie ya. Sudah betul Pak Habibie, kita klik submit. Kita klik submit. Oke, submit. Kalau sudah keluar statement seperti ini ya, terima kasih telah mengisi absensi BDR SPN 8 Kota Serang pelajaran 2021-2022. Maka kamu sudah selesai mengisi absensi, tinggal lanjutkan dengan menunggu jam belajar. Baik, itu saja tutorial dari Bapak. Silahkan dicoba ya, sebelum nanti diaplikasikan di pengisian absen sebenarnya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tuh adik-adik tutorial ya, pengisian absensi. Mudah kan, gampang ya, tinggal adik-adik klik ya satu persatu, jangan terburu-buru ya, isi dulu emailnya, kemudian juga kelasnya, baru nanti akan membuka pilihan-pilihan yang lain ya. Baik, adik-adik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selanjutnya selain aplikasi absensi, ada lagi aplikasi-aplikasi lain karena memang ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara BDR ya. Aplikasi belajar dari rumah itu diantaranya adalah yang pertama, adik-adik mungkin saat ini sudah menerima yang namanya Google Classroom ya. Google Classroom saat ini pun masa pengenalan peserta didik baru ini menggunakan Google Classroom ya. Itu tuh, nanti setiap mata pelajaran ada Google Classroom-nya ya, dengan kodenya masing-masing begitu. Adik-adik bisa masuk ke Google Classroom tersebut. Contoh mata pelajaran pendidikan agama Islam, mata pelajaran PKN, itu masing-masing punya Google Classroom-nya begitu. Adik-adik harus minta kode aksesnya supaya bisa masuk dan mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Kemudian aplikasi yang lain yang bisa digunakan selama proses pembelajaran dari rumah itu adalah Google Meet. Nah ini akan digunakan ya, mungkin sering digunakan oleh setiap guru mata pelajaran atau juga beberapa orang guru menggunakan mata pelajaran dengan menggunakan Google Meet ini ya. Google Meet ini nanti akan terlihat langsung ya adik-adik di layar kacanya masing-masing untuk melakukan proses pembelajaran begitu. Begitupun sama dengan Zoom Meet ya. Zoom Meet ini sama, akan melihat langsung bagaimana proses pembelajaran dengan layar masing-masing ya, baik itu di HP maupun di laptopnya. Kemudian media yang lain ataupun aplikasi yang lain yang bisa dipergunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan BDR ini adalah dengan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp adik-adik sudah familiar lah, sudah paham, sudah mengerti betul penggunaan WhatsApp-nya. Nanti ada WhatsApp grup ya, grup kelas, ada juga grup mata pelajaran begitu, biar lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajarannya ya. Ada juga selain WhatsApp ya, yang fasilitasnya hampir sama, itu adalah Telegram begitu. Nah inilah beberapa aplikasi yang digunakan selama proses pembelajaran dari rumah. Jadi sekali lagi adik-adik, selama masa pandemi ini kita tetap harus belajar ya, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah disediakan ya, sudah ada. Kita tinggal bagaimana memanfaatkannya saja ya. Nanti para guru ya, demikian
Demikian beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran selama kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Ya, dari beberapa aplikasi ini bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran dengan baik di rumah masing-masing, dan insya Allah dengan niat yang tulus, dengan semangat yang tinggi, ya, pembelajaran walaupun kita masih dilakukannya di rumah masing-masing, dengan apa yang kita inginkan itu akan dapat kita capai. Sekali lagi Bapak berpesan kepada adik-adik selaku peserta didik baru SMP Negeri 8 Kota Serang, jangan putus asa, tetap semangat untuk belajar dan belajar. Gunakan waktu di rumah untuk senantiasa belajar dan belajar. Ikuti proses pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh ini semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ya. Jangan mudah menyerah dan jangan biasakan diri untuk membuka-buka aplikasi yang lain selain aplikasi pembelajaran. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.